발동 날아가네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan perjuangan seorang anggota elit menuntut balas pada pembunuh istri yang dicintainya dan dibantu anggota elit dari negara sebelah, sekaligus menumpas petinggi kepolisian yang telah mencuri plat pembuat uang palsu yang sempurna. Bagaimana aksi kedua anggota khusus yang berbeda negara menyelesaikan tugasnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan sekelompok tentara yang masuk ke pabrik pembuatan uang palsu di Korea Utara, berniat akan mengambil alih tempat tersebut yang diperintahkan salah seorang petinggi kepolisian di negaranya. Di sisi lain, satuan anggota polisi telah bersiap menunggu komando dari komandannya dari markas. Satuan polisi yang dipimpin oleh Chul Yung kebetulan setim dengan istrinya. Chul Yung diperintahkan komandannya tetap bersiaga di luar lokasi. Merasa kalau Chul Yung dan anggotanya tidak mungkin hanya berdiam, padahal para anggota yang lain telah mengambil alih pabrik tersebut, Chul Yung segera bergerak masuk ke pabrik dan melumpuhkan beberapa tentara di sana yang menyandera para pekerja uang palsu. Tanpa diduga, ternyata komandan Chul Yung yang bernama Cha yang telah mengemandoi penyerangan di pabrik uang palsu untuk mengambil plat yang diketahui hasil dari cetakan plat tersebut sangat sempurna. Bahkan mesin detektor tidak mampu membedakan mana uang asli dan palsu. Chul Yung yang merasa komandannya telah menyalahgunakan kekuasaannya langsung menodongkan senjata kepadanya. Akan tetapi komandan yang bernama Cha malah kembali menodong istri Chul, yang membuatnya harus menyerah dan meminta agar istri dan seluruh anggotanya dibebaskan. Akan tetapi Komandan Cha sengaja tidak membunuh Chul Yung agar dia dapat memberitahu petinggi kepolisian yang telah banyak mengambil keuntungan dari rakyat tanpa menghiraukan kemakmuran rakyat dan hanya mementingkan segelintir golongannya saja. Chul Yung hanya bisa bersedih melihat tubuh istrinya yang telah kaku. Keesokan harinya, seluruh petinggi kepolisian Korea Utara berkumpul membahas penyerangan yang barusan terjadi. Mereka khawatir plat pencetak uang palsu yang selama ini mereka rahasiakan terdengar ke seluruh dunia dan tentunya bisa menjadi masalah besar bagi negaranya. Jenderal Won yang memimpin rapat tersebut segera memerintahkan kepolisian Korea Utara agar menangkap Komandan Cha yang telah menggerakkan para tentara untuk mencuri plat tersebut. Dari informasi yang diketahui, ternyata Komandan Cha telah kabur ke negara tetangga, yaitu Korea Selatan. Untuk itu, petinggi pemerintah Korea Utara segera mengadakan pertemuan di Seoul dengan Departemen Korea Selatan. Di ruangan lain, Jenderal Won yang telah menahan Chul mencurigai terlibat dalam aksi pencurian tersebut karena hanya Chul Yung satu-satunya anggota kepolisian yang selamat. Chul Yung meyakinkan kalau dia tidak terlibat, bahkan dia berjanji akan menangkap Komandan Cha serta membawa plat pencetak uang palsu tersebut pada Jenderal Won jika dia dibebaskan. Mendengar pengakuan Chul Yung, Jenderal Won memberinya kesempatan agar menangkap Komandan Cha dan segera berangkat bersama tim delegasi Korea Utara ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, terlihat seorang anggota polisi yang bernama Kang Jin Tae sedang mengejar salah seorang pengedar narkoba. Ketika hampir menangkap pria tersebut, telepon Jin Tae berbunyi dari anaknya yang merengek meminta dibelikan handphone baru. Karena kecerobohan Jin Tae, pria tersebut langsung kabur. Sesampai di kantor, atasan Jin Tae memarahinya karena keteledorannya, sehingga Jin Tae dihukum untuk dibebas tugaskan selama 3 bulan. Keesokan harinya saat Jin Tae malas-malasan di rumahnya, istri Jin Tae membangunkannya dan memberitahu kalau atasannya telah lama menunggu di luar rumah. Dengan wajah kesal, Jin Tae menemui atasannya sambil membuang sampah di depan rumah. Atasan Jin Tae
memberitahu kalau petinggi kepolisian memerintahkannya untuk bekerja sama dengan seorang anggota polisi dari negara Korea Utara untuk menangkap salah seorang buronan Korea Utara yang telah berada di Korea Selatan. Jika Jin Tae dan utusan Korea Utara berhasil menangkap buronan yang bernama Komandan Cha, pihak kepolisian berjanji akan menaikkan pangkat Jin Tae serta memberi uang tambahan untuk keluarganya. Mendengar penawaran tersebut, Jin Tae langsung menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, rombongan delegasi Korea Utara datang ke Korea Selatan untuk melakukan kerjasama menangkap buronan Korea Utara yang telah berada di Korea Selatan. Ternyata dari kepolisian Korea Selatan bekerja sama dengan tim NIS untuk memata-matai setiap gerakan anggota kepolisian yang ditugaskan Korea Utara. Mereka meyakini buronan yang telah berada di Korea Selatan bukanlah penjahat kriminal biasa, karena mana mungkin buronan biasa melibatkan kerjasama dua negara besar. Keesokan harinya, Jin Tae menyebut Chul Ryong di bandara. Terlihat mereka berdua masih merahasiakan misi masing-masing, karena pihak Korea Utara tidak menjelaskan secara rinci buronan yang sedang diburu mereka kepada pihak Korea Selatan. Mereka berdua memulai misi dengan mencari seseorang imigran yang bernama Park Myung, salah seorang anak buah Komandan Cha. Dia adalah pengedar narkoba dan senjata api ilegal yang diberitahu Chul Ryong. Dan kebetulan Chul Ryong tidak mengetahui lokasi tepatnya. Mendengar penjelasan Chul Ryong, Jin Tae langsung mengirim pesan pada NIS agar timnya yang lebih dulu ke lokasi yang diketahui Jin Tae. Jin Tae sengaja mengulur waktu agar anggota NIS lebih dulu ke lokasi tersebut. Merasa kalau Jin Tae tidak serius bekerja sama dengannya, Chul Ryong langsung pergi sendirian ke tempat Park Myung. Di tempat lain, terlihat Park Myung sedang bertransaksi narkoba dengan sekelompok preman. Ternyata, Chul Ryong berhasil mengikuti Park Myung dan menangkapnya. Akan tetapi, Park Myung membawa senjata dan langsung menembaki Chul Ryong. Tidak berselang lama, Jin Tae datang dan melihat Chul Ryong terpojok dan langsung membunyikan sirine polisi yang membuat Park Myung langsung kabur. Mereka berdua langsung mengejar Park Myung. Untuk kali ini, mereka terpaksa merelakan Park Myung lolos dari penangkapannya. Di tempat lain, tim NIS melihat Komandan Cha berada di bandara dan segera mengawasi gerak-gerinya. Setiba di kantor, Jin Tae dimarahi atasannya karena melakukan aksi berbahaya di keramaian kota bersama Chul Ryong. Jin Tae kembali diperintahkan atasannya untuk terus mengawasi Chul Ryong 24 jam. Di villa mewah Komandan Cha, Park Myung datang dan melaporkan kalau kepolisian Korea Utara dan Selatan telah bergabung yang berniat akan menangkap Komandan Cha, yang membuatnya sedikit terkejut. Di kantor, Jin Tae segera menemui Chul Ryong dan memborgol tangannya agar tidak bisa kemana-mana. Saat sedang minum di kedai kopi, Jin Tae mengatakan sudah saatnya kita fokus pada kasus. Jin Tae memberikan sebuah gelang kaki tanda pertemanan, padahal itu adalah alat pelacak GPS. Setelah dari kedai kopi, Jin Tae mengajak Chul Ryong tinggal di rumahnya karena Chul Ryong di Korea Selatan tidak memiliki tempat tinggal, agar keakraban mereka berdua dapat terjalin lebih erat, ucap Jin Tae.
Ketika mereka berdua sampai di rumah, adik ipar Jintai yang bernama Mingyong terpesona melihat ketampanan Chulyong yang membuatnya langsung jatuh hati. Selesai dari kamar mandi, Chulyong langsung menghubungi Jenderal Won mengabarkan perjalanan misinya. Jenderal Won memerintahkan agar segera menangkap atau membunuh Komandan Cha dan membawa kembali plat pencetak uang palsu. Pada pagi hari, keluarga Jintai menjamu Chulyong untuk makan bersama. Di sana, Mingyong terus mengambil perhatian Chulyong. Akan tetapi, Jintai terus menjelek-jelekan Chulyong yang membuat Mingyong tidak suka dengan sikap suami kakaknya. Di tempat lain, Komandan Cha bertemu dengan salah seorang pengusaha yang ingin membeli plat pencetak uang palsu yang dimilikinya. Komandan Cha menunjukkan kesempurnaan hasil cetakan plat dengan berbagai tes perbankan. Akan tetapi, pengusaha masih belum puas yang membuatnya menunda membeli plat tersebut esok hari. Dengan sedikit kecewa, Komandan Cha menyetujuinya. Di sisi lain, ternyata anggota NIS mengetahui kedatangan Komandan Cha untuk ke Korea Selatan agar dapat bertransaksi dengan salah seorang pengusaha. Chulyong dan Jintai terus mencari keberadaan Park Myung, di mana terakhir kali mereka menemukannya. Melalui CCTV, Jintai dan Chulyong berhasil menemukan lokasi yang ternyata di sebuah tempat barang-barang ilegal. 일로 와 이 새끼야! 저 박명우라는 남자를 찾고 있는데 어제 오후 3시쯤에 Jintai memberitahu kalau dia seorang polisi dan menanyakan keberadaan Park Myung. Akan tetapi mereka malah mempermainkan Jintai. Dengan kesal, Chulyong menghajar mereka semua karena telah mempermainkan polisi. 속한다. 검열원의 협조에 불응하는 경우 업무집행 방해는 현행 검열원 아니 Setelah melumpuhkan semua orang di sana, Jintai dihubungi atasannya memberitahu alamat Park Myung dari informasi anggota NIS. Jintai dan Chulyong segera ke lokasi tersebut. Di sana ternyata tempat perjudian dan tidak terlihat keberadaan Park Myung. Tidak lama berselang, Chulyong melihat Park Myung sedang merakit senjata di ruangan sebelah bersama salah seorang tangan kanan Komandan Cha dan segera turun untuk menangkapnya. Di tempat perjudian, saat Jintai sendiri, para preman yang sedang berjudi mencurigai Jintai seorang polisi dan akan menangkap mereka. Dengan terpaksa, Jintai harus menghadapi para preman tersebut seorang diri. Di bawah, Park Myung mengatakan pada anak buah kepercayaan Komandan Cha kalau dia sudah melakukan semua tugas yang diperintahkan padanya. Untuk itu, Park Myung meminta untuk berhenti menjadi kurir narkoba dan senjata ilegal. Mendengar permintaan Park Myung, anak buah Komandan Cha langsung membunuh Park Myung. Chulyong pun datang yang membuatnya sedikit terlambat. Saat anak buah Komandan Cha sedang menelpon, dia langsung memberikan telepon pada Chulyong yang ternyata dari Komandan Cha. Dia mengatakan kalau Chulyong sangat berambisi untuk menangkapnya, bahkan sampai ke Korea Selatan. Chulyong mengatakan kalau dia akan menangkap Komandan Cha dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Setelah menelpon, Chulyong dan anak buah Komandan Cha langsung bertarung.
Tidak berselang lama, polisi datang yang membuat anak buah Komandan Cha langsung kabur, melarikan diri. Jintai yang datang terlambat setelah bertarung dengan para preman di tempat judi tampak kesal melihat Park Myung telah tewas. Segera mengambil handphone Park Myung dan memberikan pada bawahnya agar segera dicari informasi yang ada di dalamnya. Chul Yun dan Jintai segera pulang untuk mengobati luka-luka mereka. Di tempat lain, Komandan Cha mengumpulkan seluruh anggotanya agar bergerak cepat menyelesaikan transaksi yang sebelumnya sempat tertunda. Komandan Cha berjanji akan memberikan keuntungan yang lebih jika transaksi tersebut berhasil diselesaikan. Di kantor NIS, mereka menemukan barang bukti baru yang didapat dari kediaman Park Myung, sejumlah uang palsu. Bahkan mereka mengetahui motif pengejaran buronan dari Korea Utara. Atasan Jintai langsung menghubungi Jintai, mengatakan alasan kepolisian Korea Utara mengirim timnya untuk menangkap buronan, serta mengatakan kalau selama ini Chul Yun telah menyadap HP-nya. Jintai langsung menemui Chul Yun yang marah tidak menyangka kalau dia telah menutup-nutupi kasus buronan yang selama ini dia kerjakan. Chul Yun langsung berterus terang dan memberitahu kalau negaranya memang telah membuat plat uang palsu yang sempurna dan kini telah dicuri Komandan Cha. Chul Yun juga mengatakan dengan jujur kalau yang dia inginkan sebenarnya menangkap Komandan Cha dan membunuh dengan tangannya. Karena saat perampokan plat, Komandan Cha telah membunuh seluruh anak buahnya dan istri yang dicintainya. Keesokan harinya, di kediaman Komandan Cha, pertemuan transaksi penjualan plat pencetak uang palsu berlangsung dengan pengusaha. Komandan Cha yang merasa pengusaha hanya mengulur-ngulur waktu langsung bergerak cepat membunuh semua anggotanya dan pengusaha tersebut. Karena Komandan Cha mengetahui kalau dia sedang diburu anggota polisi. Ternyata Chul Yun dan Jintai telah berada di atap rumah Komandan Cha. Dengan cepat, Chul Yun langsung melompat masuk untuk menghabisi mereka semua. Chul Yun dan Jintai terus mengejar Komandan Cha yang berhasil kabur. Akhirnya, Chul Yun berhasil menangkap Komandan Cha yang telah tersudut. Saat Chul Yun akan membunuh Komandan Cha, Jintai langsung menahan Chul Yun yang membuat Komandan Cha memanfaatkan keadaan tersebut dan langsung melompat ke laut dan meninggalkan plat tersebut. Karena perilaku Jintai yang membuat Komandan Cha kabur, dia sangat marah sebab dendam yang selama ini dia simpan hampir dia tuntaskan. Jintai langsung menenangkan Chul Yun agar segera pergi membawa plat tersebut supaya anggota polisi dan NIS tidak mengambil alih kasus yang ditanganinya. Jintai berjanji akan menangkap Komandan Cha jika dia menemukannya. Chul Yun segera mengembalikan plat tersebut pada Jenderal Won dan mengatakan kalau Komandan Cha tidak berhasil dia tangkap. Jenderal Won menjawab kalau dia tidak mempedulikannya. Jenderal Won juga memerintahkan Chul Yun agar segera kembali ke Korea Utara. Beberapa hari kemudian, Jintai dihubungi seseorang yang mengatakan kalau dia telah menculik anggota keluarganya. Ternyata itu adalah Komandan Cha yang masih hidup.
Komandan Cha memerintahkan Jintai agar segera mengembalikan plat pencetak uang palsu miliknya kalau tidak ingin melihat anggota keluarganya menjadi mayat. Jintai segera menghubungi Chulyung dan meminta agar membantunya untuk menyelamatkan keluarganya sambil menangis. Chulyung kembali menemukan Jenderal Won dan meminjam plat pencetak uang palsu untuk menyelamatkan keluarga Jintai yang kini disandra Komandan Cha. Chulyung berjanji akan membawa plat itu kembali. Mendengar permintaan Chulyung, Jenderal Won mengizinkannya dan berpesan agar plat tersebut jangan pernah sampai diketahui dunia luar. Chulyung langsung pergi. Di gudang tempat keluarga Jintai ditahan, Komandan Cha telah mempersiapkan segalanya untuk merebut kembali plat pencetak uang palsu. Jintai meminta agar Komandan Cha melepaskan keluarganya dan biarlah dia yang menjadi korban, asalkan keluarganya tidak dilukai. Dari sisi lain, ternyata Chulyung telah datang dan membunuh salah seorang anggota sniper yang akan menembak Jintai. Chulyung meminta agar Komandan Cha melepaskan Jintai dan seluruh keluarganya. Chulyung memberikan setengah dari plat pencetak uang palsu dan selebihnya dia akan memberikannya setelah keluarga Jintai dibebaskan. Komandan Cha langsung menyetujuinya. Setelah Jintai dan keluarganya bebas, Chulyung segera membuang plat tersebut di dekatnya agar Komandan Cha dan anggotanya mengambil sendiri. Pada momen ini, Chulyung bertekad menghabisi Komandan Cha dan seluruh anak buahnya. Di jalan, saat Jintai membawa istri dan anaknya pulang, Jintai meminta izin pada istrinya untuk membantu Chulyung yang pasti sedang kewalahan menghadapi Komandan Cha dan anggotanya. Tentu saja, istri Jintai mengizinkannya karena sebab kedatangan Chulyung, mereka semua bisa selamat dari kematian. Jintai segera menurunkan istri dan anaknya di jalan dan kembali ke gudang membantu Chulyung. Chulyung kini kembali menghadapi anak buah Komandan Cha yang cukup membuatnya kewalahan. Akan tetapi, Komandan Cha tidak peduli menembak anak buahnya sampai tewas karena menjadi perisai bagi Chulyung. Tidak berselang lama, Jintai pun datang dan bersama-sama melumpuhkan seluruh anak buah Komandan Cha. Chulyung terus mengejar Komandan Cha yang hendak kabur membawa plat yang berada di tangannya. Akan tetapi, Chulyung dan Jintai datang bersatu untuk membunuh Komandan Cha. Di tepi dermaga, Chulyung memberikan plat tersebut pada Jintai agar dia bisa naik pangkat serta diberi uang lebih untuk keluarganya. Akan tetapi, Jintai malah membuang plat tersebut ke laut agar dunia tidak mengetahui persoalan mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semua bisa terhibur. Mohon dukungannya
untuk subscribe, like, komen agar sahabat bisa menyaksikan alur cerita film selanjutnya. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.